Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Ahmad Fatoni Kritik. Action! Gang! Geset! Wakesur! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! Semangat pagi! Pagi! Semangat pagi! Pagi! Semangat pagi! 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 Sukses! 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 Wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabadu. Nah, teman-teman semua, para leader, para LED, great team, insyaallah. Dan beberapa yang insyaallah segera menyusul LED di 2020 ini, dan insyaallah kokoh mengokohkan. Agenda hari ini seperti biasanya kita di hari Rabu adalah agenda rebuan, yaitu olahraga bareng, renang ya. Agenda kita renang pagi-pagi di hari Rabu kurang lebih 1 jam, dan setelah itu adalah leaders meeting dan agenda coaching ya sedikit. Untuk awalan saya ingin sedikit share satu tema pembahasan tentang satu konsep atau materi support system yang sudah ada untuk menguatkan, dan ini bisa dijadikan satu acuan penting ketika kita melakukan proses penetrasi pasar untuk membuka jalur baru maupun untuk pembinaan mitra-mitra yang sudah lama. Yang pertama penting sekali adalah bahwa bisnis network marketing, mobil khusus adalah HNI, adalah satu ide bisnis yang bukan menekankan kepada penjualan produk. Jadi tidak menekankan kepada sebanyak mungkin kita jualan produk, misalnya MHS, kemudian day cream, ini produk keren banget ya. Teman-teman kalau renang, sebelum renang kita pakai dulu supaya nanti ketika ada terik kulit kita nggak gosong gitu ya. Kalaupun kulit saya agak kecoklatan ya memang itu udah bawaan lahir. Tapi kalau nggak pakai ini semakin coklat lagi gitu ya, bisa semakin gelap, bisa jadi mirip-mirip warna jaket gitu ya. Ini kan agak mengerikan nanti. Sehingga tentunya teman-teman semua kembali lagi ke tema tadi bahwa kita ada satu konsep yang disebut sebagai PCA. Pakai, cerita, ajak. Ini penting banget gitu ya. Dalam bisnis network marketing, kita tidak mengedepankan penjualan. Banyaknya jualan, jagonya jualan. Meskipun kalau ada yang jago jualan ya alhamdulillah, itu sudah punya nilai atau skill yang lebih. Tetapi sekali lagi edukasi kita bukan bagaimana seorang agen bisa menjual banyak. Tapi konsepnya adalah bagaimana dia menjadi pemakai loyal lebih dulu, sehingga nanti dalam proses selanjutnya adalah dia bisa cerita. Cerita yang gimana? Cerita yang powerful tentang produk-produk HNI. Sehingga dari cerita yang powerful itu, yang jujur itu, sesuai pengalaman pribadinya, keluarganya, kemudian orang-orang sekitarnya, maka kemudian dia bisa mengajak orang lain bergabung dan bisa mengajak orang lain untuk menjadi mitra aktif yang menjadi pemakai loyal juga. Catatan pentingnya adalah di konsep tadi bahwa network marketing menekankan kepada loyal users, pemakai loyal, dan bisnis network marketing yang sehat ya itu bukan sekali lagi tidak mengedepankan banyaknya penjualan, tapi menjadi pemakai loyal. Alhamdulillah 2020 kita sudah punya tambahan amunisi, yaitu berupa promo mantul. Mantap betul gitu ya, mantap betul karena mulai Maret ini sudah disonding, sudah mulai disosialisasikan secara masif bahwa kembali lagi digulirkan promo manajer 1000, tetapi berbeda dengan yang tahun sebelumnya. Manajer 1000-nya lebih kokoh, lebih alami ya, beda dengan manajer 1000 yang numpuk barang gitu ya, 1000 sendirian atau senilai kurang lebih 3 juta rupiah. Yang jago jualan mungkin barang cepat lepas, tapi nggak bisa jualan, barang numpuk di rumah, sehingga 2 bulan 3 bulan dia nggak belanja. Oh, barang saya masih banyak pak gitu, belum habis kayak gitu, sehingga ini nggak kokoh. Nah, kita hari ini sudah mulai diedukasi secara masif bahwa kembali lagi kita mengedukasi mitra-mitra kita menjadi pemakai loyal, dan kemudian membangun timnya sehingga segera setiap agen baru harapannya adalah bisa menjadi manajer dalam 1 bulan. Nah, konsep sederhananya adalah
teman-teman semua seringkali yang sudah mudah begini aja masih nggak mudah bagi sebagian orang. Maka saya akan coba bantu kembali memahamkan ini. Sebagian teman-teman sudah dapat materi ini berulang-ulang, tapi kemudian harapannya nanti bisa menyampaikan kepada mitra lebih mudah lagi, lebih simpel lagi, lebih detail lagi. Kembali ke cara otak ya merespon, atau cara manusia merespon sehingga menentukan satu keputusan untuk membeli sesuatu itu dipengaruhi oleh apa yang ada di pikiran bawah sadarnya. Ini kunci dasar. Sehingga kalau kemudian kita ingin mitra kita menjadi pemakai loyal, tapi kita belum menginstal dia menjadi loyal user bagi produk-produk HNI, ya jangan harap itu akan terjadi. Bisa jadi 1-2 bulan setelah itu tenggelam. Seperti hari ini banyak dialami banyak mitra-mitra HNI dimanapun berada. 1-2 bulan semangat, setelah itu tenggelam. Bahkan udah nggak pakai lagi produk HNI, sudah nggak beli lagi produk HNI. Kenapa? Karena belum terinstal kuat gitu loh. Gimana caranya? Maka perlu dilakukan penyampaian berulang. Dan itu dimulai dari sedikit produk. Saya sangat menyarankan edukasinya tidak langsung semua produk digelar, dijelaskan satu persatu. Ini nggak masuk malahan. Meski mungkin kalau yang menyampaikan adalah seorang yang sangat ahli, lihai menyampaikan, jadi daya tarik saat itu. Orang mau beli, mau borong, mau beli, mau borong. Tapi 2-3 bulan setelah itu kempes. Bubble omset, jadi kayak balon gitu, kempes. Nah yang kita mau adalah orang memulai coba produknya, kemudian dia trust satu produk, coba produk yang lain, trust produk itu, coba lagi, beli ulang 2-3 produk secara rutin, 1-2 bulan. Setelah itu dia akan memutuskan tidak sekedar produknya, brand produknya yang terinstal, misalnya MHS. Udah cocok nih gitu ya. Kalau bahas MHS, seringkali banyak teman-teman HNI punya kendala. Karena banyak di antara mitranya beli MHS, itu 1 bulan, satu botol itu bisa 3 bulan. Sampai 4 bulan, nggak habis-habis. Kok belum beli-beli lagi? Oh masih banyak, masih separuh. Kadang-kadang keliling blok, dipinjem. Gitu. Itu masih sisa gitu. Kenapa? Karena edukasi tentang MHS kurang detail, kurang mendalam, kurang powerful. Dan biasanya leader kurang explore dan kurang banyak punya testimoni. Nah kita banyak belajar juga dari beberapa teman yang lain seperti Pak Entang ya, explore tentang MHS luar biasa. Bahkan ketika beliau olahraga, saya ke Kerawang, beliau nginep ngisi, pagi-pagi saya datang, itu lagi jogging dalam kamar. AC dimatiin, ya buka baju lah ya, orang sendirian di kamar. Terus saya ketok, salam, bukain, masuk katanya. Lagi ngapain Pak Entang? Lagi jogging katanya. Afwan ya, saya ngelanjutin dulu. Oh ya terusin gitu. Bolak-balik aja di dalam. Bolak-balik, lari-lari kecil, bolak-balik itu. Tapi badannya sudah diguyur MHS semua. Dari mulai kepala sampai ke badan. Nah satu hal yang menarik yang saya tangkap adalah dari penjelasan beliau ketika ngisi di sesi training ya. Beliau menyampaikan satu testimoni dari mitranya. Kan ini cerita ini sering disampaikan oleh beliau, kisah nyata. Ada mitranya yang punya istri sudah kena stroke. Nah stroke parah, terbarang di tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bergerak, buang air kecil, buang air besar, makan di situ juga. Sehingga pagi, siang, sore dia harus bersihin. Pagi sebelum berangkat kantor, dibersihin semua. Setelah itu dibalurkan MHS seluruh tubuhnya, baru kasih sarapan tinggal ke kantor. Siang balik lagi ke rumah, bersihin kayak gitu, balurin MHS lagi, kasih makan, balik lagi ke kantor. Sore juga gitu lagi. Dan alhamdulillah beberapa bulan setelah rutin diberikan MHS untuk luaran, ya di dalamnya juga ada diberikan beberapa herba. Dengan izin Allah sudah sembuh sekitar 95%. Nah ini kalau untuk orang yang sakit serius aja, stroke aja, dia bisa merangsang dengan izin Allah saraf-saraf yang ada untuk kemudian mulai aktif secara bertahap. Maka kemudian kita yang sarafnya masih sehat, tubuhnya masih sehat, kalau kemudian setiap hari atau sering kita lakukan, maka dia menjaga kelenturan, ya otot-otot, juga menjaga kesehatan saraf-saraf, dia tetap sehat, tetap baik insya Allah. Dan ini perlu kita edukasikan, terlebih kalau kemudian kita punya segmen yang orang senang olahraga atau bahkan atlet apa gitu ya, atlet panahan kayak atlet renang, atlet bela diri dan sebagainya, apalagi sepak bola, futsal dan sebagainya, ini bisa jadi edukasi, testimoni tadi, kita edukasikan. Maka insya Allah setiap dia mau olahraga dibalurkan dulu, supaya ototnya nggak rentan cedera, supaya nggak kaku, nggak gampang kram dan sebagainya.
Nah, ini kita perlu explore nih. Sehingga insya Allah tanpa dia harus banyak jualan sekalipun, dia akan menggunakan produk lebih banyak, kemudian menceritakan orang, dan orang tuh akan juga ikut pakai produk lebih banyak. Kayak gitu. Ukuran banyaknya berapa? Dimulai dari edukasi. Kalau dengan konsep M1000 itu, maka bangun 10 jalur, 10 mitra, langsung masing-masing 100 poin. Atau setara 300.000 rupiah. Nanti sambil diedukasi, itu baru pengenalan beberapa produk. Kalau nanti kemudian dia sudah mulai terinstal produk-produk, misalnya dari mulai MHS, kemudian ada kopi 7 elemen gitu ya, atau kemudian Eta Got Milk, susu kambing, madu dan lain sebagainya, terserah pilih. Tapi jangan terlalu banyak teman-teman. Mulai dari 3 atau 4 item produk, fokus terus terinstal. Sampai kemudian dia akan menentukan dengan sendirinya, udahlah, saya akan serius hijrah produk. Kalau sudah ada produk HNI, saya nggak akan beli produk yang lain. Kalau HNI udah punya sabun, sabunnya saya beli HNI. Sampai kayak gitu. Kalau HNI sudah punya sampo, saya nggak mau beli sampo yang lain. Kalau HNI sudah punya apa, saya nggak mau beli yang lain. Sampai kayak gitu. Tapi ide kayak ini, ide tersebut tidak bisa dibangun dalam 1-2 pertemuan, dalam 1-2 hari, dalam 1-2 pekan. Perlu proses kesabaran ngawal. Ya. Kemudian satu hal yang penting juga bagi teman-teman leader di network marketing di HNI, bahwa di network marketing ini teman-teman yang serius ingin terjun dan serius ingin berhasil mencapai goals yang besar, bahwa yang pertama adalah ketika Anda punya tim, Anda punya mitra, jangan pernah berharap bahwa mitra itu akan loyal sama kita. Jangan pernah berharap. Dan jangan pernah kemudian menyetir mitra untuk loyal sama kita. Nggak bisa. Jadi pastikan setiap kita itu punya satu kesempatan untuk berkomunikasi sama mitra, sehingga tahu big dream dia apa, goals besar dia apa, impian besar dia apa, dan biarkan dia loyal bersama impiannya, loyal dengan impiannya, wasilahnya HNI. Bisa dipahami nggak? Jadi bukan loyal terhadap kita sebagai mentornya, enggak. Ngapain gitu? Ngapain loyal sama Fatoni gitu? Ngapain loyal sama Bos Fajarso? Ngapain loyal sama Bos Candy? Ngapain? Tapi loyal dengan impian Anda masing-masing, gitu. Karena satu saat ketika kita loyal terhadap sosok, figur, sosoknya mulai bermasalah, wah udah bermasalah semua nanti. Bisnisnya bermasalah juga gitu. Jadi loyallah terhadap impian, loyal terhadap impian. Saya punya mentor Pak Ari Mariadi, ya saya tidak harus loyal kepada Pak Ari. Meskipun kemudian dalam proses belajar saya harus ikut, saya harus amati, saya harus lihat, saya harus coba ikuti. Kemudian setelah saya menemukan polanya, saya jalankan pola yang saya temukan. Gitu. Jadi sekali lagi kita nggak bisa. Kemudian memaksa mitra kita loyal sama kita, nggak bisa. Tapi arahkan dia untuk loyal kepada impian dia sendiri, impian pribadinya yang kuat, yang kokoh, dan kita sediakan sarana wasilahnya. Dengan apa? Dengan membina dia. Fokus di bisnis ini, nggak usah kemana-mana. Beneran. Orang teman-teman banyak hari ini berbagai bisnis ya, itu udah mulai pusing dengan ya berbagai gejala-gejolak yang hari ini terjadi. Dan alhamdulillah HNI hadir sebagai salah satu, bukan satu-satunya, sebagai salah satu solusi yang real, yang nyata, yang hari ini alhamdulillah bisa dijalankan oleh siapapun. Oleh pengangguran bisa, oleh orang yang sudah eksis bisnis bisa, oleh karyawan bisa, oleh ibu rumah tangga juga bisa. Jadi siapapun hari ini bisa menjadi segmen pasar kita. Tapi sekali lagi tolong mulai fokus dulu. Kita bisanya di mana, segmen mana nih? Jangan kemudian loncat ke sini, segmen ini diambil, segmen ini diambil. Nggak fokus nanti. Dan bagi kita yang belum banyak pengalaman akan jadi satu tekanan tersendiri gitu. Maka pelan-pelan dulu. Misalnya fokus ke teman-teman sesama mantan buruh pabrik misalnya. Atau dulu buruh pabrik. Fokus di situ, kuatin. Oh, segmen itu besar kok. Angkanya banyak, apalagi di kota industri seperti Bekasi. Segmen fokus di situ. Sampai nanti pelan-pelan dari mereka akan mulai melebar, segmennya mulai melebar dari sana. Dan itu yang saya lakukan. Saya fokus ke segmen teman-teman yang buruh pabrik. Dulu seperti itu. Mulai Pak Fajarso,
Ustadz Arhani, linknya jejaring buruh pabrik juga gitu ya. Terus melebar, mulai masuk ke segmen sekolah, segmen rumah tangga dan sebagainya. Ini setelah mulai melebar. Tapi dimulai dari fokus. Jadi fokus kita hari ini adalah teman-teman, maksudnya yang kita bahas tadi barusan adalah poinnya adalah jangan berharap bahwa mitra-mitra kita itu akan loyal terhadap kita sebagai leadernya. Tapi arahkan dia untuk betul-betul punya goals yang besar, impian besar. Arahkan. Sebab jangan sampai gitu ya, jangan sampai kemudian bingung. Nggak jelas, nggak punya impian. Ya seperti kemarin di kelas coaching tanya, kok kalau habis ikut coaching semangat ya Pak ya? 1-2 hari semangat, mungkin seminggu masih semangat, setelah itu mulai kendor. Kenapa? Kan gitu. Jawabannya sederhana. Jawabannya adalah karena dia belum punya impian besar yang jelas. Dia belum pernah mencanangkan satu target yang besar, yang jelas, yang menakutkan gitu loh, yang mengerikan. Menakutkan buat siapa? Buat dia sendiri. Aduh, kalau saya bikin ini kayaknya ngeri banget gitu. Misalnya, bagi banyak orang, terutama yang belum pernah jalanin bisnis, kemudian masih kerja di pabrik atau baru keluar dari pabrik, angka 20 juta itu angka yang mengerikan. Betul nggak? Ya bikin angka itu. Jangan terlalu kecil lah, saya mah targetnya dia 7 juta, aduh kecil banget gitu loh. Di pabrik juga lo dapat 7 juta gitu. Tapi bikinlah 3 kalinya, angka 20 juta. Kalau itu cukup menakutkan, dimulai dari angka itu. Jangan terlalu gede juga. Kalaupun bikin yang gede, misalnya 100 juta, 50 juta, 100 juta, berarti fase selanjutnya. Tapi tembok pertama yang harus dilompati adalah angka 20 jutanya. Kalau itu masih bagi teman-teman cukup mengerikan angka itu, maka kejar target itu. Dan setialah dengan impian Anda. Gitu. Saya belajar dari Pak Mardigu, dan yang menarik, ini tidak disampaikan di kelas. Udah selesai kelasnya, pagi sarapan di hotel, orang ngeriung. Beliau sarapan ngeriung. Gitu ya. Tempatnya kan begitu kalau di hotel sarapan kan, yang ngeriung puluhan orang. Suaranya ngomong pelan, nggak pakai mic, orang sarapan. Ya kita begitu-gitu ngelihat mimik wajahnya, ngelihat bibir gerakannya, ngomong apa gitu. Karena nggak deket. Nah yang menarik beliau sampaikan tadi, jangan pernah berharap tim kita loyal sama kita. Saya nggak pernah berharap tim saya loyal sama saya, karena nggak mungkin. Karena mudah sekali nanti ada yang lebih menarik, oh dia pindah gitu loh. Ada tawaran yang lebih menarik, dia akan pindah. Tapi pastikan bahwa Anda paham tim Anda, mitra-mitra Anda itu punya impian. Apa impiannya? Dan Anda menjadi jembatan bagi dia menuju impiannya. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, yang menarik, beliau cerita gini. Saya punya tim, kata beliau. Di antara timnya itu disebutkan nama-namanya. Nah, salah satunya ada cewek itu. Masih gadis. Terus di antara dream dia, nanti kalau dia nikah, pengen honeymoonnya ke Paris. Dan mbuh piye caranya, nggak tahu gimana caranya, Pak Wowi tahu impian itu, padahal nggak pernah disampaikan. Ya, makanya setiap leader tuh kadang-kadang kan ada mitra-mitra yang tertutup. Ada mitra-mitra yang open, terbuka banget, terlalu terbuka gitu kan, apa aja diomongin gitu. Saking terbukanya gitu. Ada yang tertutup. Maka setiap leader perlu punya cara, perlu punya metodologi untuk kemudian tahu orang yang tertutup sekalipun impian dia apa sih itu. Kunci di antara impian dia itu apa, yang terdekat apa. Maka seorang mentor, seorang coach itu harus tahu dan kemudian dia menjadi jembatan menuju impian-impian mitranya. Gitu. Alhamdulillah HNI juga secara sistem manajemen perusahaan sudah keren banget ya. Ada berbagai program gitu ya, dari mulai PKM, PKR bahkan, terus kemudian tour gitu kan, education tour ke berbagai negara di dunia. Ini salah satu di antara mewujudkan bukan sekedar loyal sama HNI, tapi para agen, para leader tuh loyal terhadap impian mereka masing-masing. Nah, dikejar. Wes ora usah nganti-nganti, nggak usah kemana-mana, di sini aja. Kuncinya gitu nantinya. Meskipun sama aja berarti loyal sama HNI. Enggak loyal sama HNI. Loyal sama impian. Gitu. Kalau kemudian setiap kita nih, ketika misalnya Pak Fatoni
dengan hari ini penghasilan rata-rata akumulasi per bulan total dengan keluarga, dengan pasangan di atas 100 juta, maka kemudian kalau ada peluang yang lebih menarik, lebih mudah, dan kemudian lebih kokoh, dalam 3 bulan dipastikan bisa menghasilkan 500 juta, dia akan tinggalkan HNI, benar nggak? Kalau seandainya ada peluang yang lebih baik, lebih mudah dijalankan, tidak berisiko, dijamin, misalnya kalau ada, secara hitung-hitungan logis banget, orangnya trusted, terpercaya banget, dan proven, dia nggak pernah ingkar dan sebagainya, industrinya muslim juga misalnya, kira-kira pindah nggak? Bisa jadi pindah. Menarik loh. Kalau nambah nggak mungkin, bisnis model kayak gini nggak mungkin. Yang ada pindah gitu loh. Sehingga apa? Hari ini HNI sedang terus menyiapkan sarana-sarana, jembatan-jembatan supaya para agen, para leader tuh betul-betul loyal sama impian mereka masing-masing. Disediain nih loh, mau jalan-jalan Eropa, HNI sediain. Mau umroh, HNI juga fasilitasi. Mau punya rumah, HNI fasilitasi. Ada promo PKR, kejar. Mau punya kendaraan, mobil, HNI fasilitasi. Kejar gitu loh. Tinggal serius aja. Cari tahu caranya, tanya mentornya. Kalau di luar, ya lebih tidak mudah lah. Butuh waktu sangat lama. Saya ngobrol dengan teman-teman yang punya bisnis ini, bisnis itu luar biasa. Butuh waktu yang sangat tidak lama. Dan kemudian teman-teman semua, yang ketiga di antara kunci yang perlu kita bahas saat ini adalah bahwa kalau kita ngaku sebagai pebisnis, maka mindsetnya, pola pikirnya nggak boleh sama dengan pedagang. Pedagang itu ya fokusnya 80%-nya dia menjalankan aktivitas-aktivitas yang teknis banget, mendeliverikan produk, jualan. Gimana omsetnya bisa terus mengalir gitu ya. Maka seorang pebisnis, terlebih pemimpin bisnis, seorang leader di bisnis network marketing, itu kan memimpin bisnis bagi mitra-mitranya, bagi timnya, bagi jaringannya. Mindsetnya harus beda dengan pedagang. Karena 80% fokus kerja dia adalah membangun orang, membangun tim, bukan jualan produk, bos. Gitu. Nah, ini perlu jadi acuan perhatian juga, ya, terutama bagi beberapa tim saya gitu ya, yang di luar Jabodetabek gitu ya. Ternyata ada beberapa indikator yang kurang cakep. Setelah jadi LED punya BC, fokus di BC. Nggak punya karyawan gitu. Bahasa saya udah punya karyawan. Nggak punya karyawan, sehingga nggak bisa pergi kemana-mana. Diajak ikut training nggak bisa. Ninggalin BC sebentar kelabakan, ada yang belanja gitu loh. Terus seperti itu. Ini jadi nggak cakep. Jadinya dia bukan pemimpin bisnis. Mindset dia pedagang gitu loh. Apakah salah? Ya nggak salah, itu pilihan. Tapi kalau di antara pilihan besar kita ingin bahwa bisnis ini bertumbuh 2 tahun mendatang, 3 tahun mendatang, 5 tahun mendatang, dan 10 tahun mendatang, seterusnya. Kalau kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah dan dunia belum kiamat, tentunya kita pengen bisnis ini autopilot. Maka ya kita harus jadi pemimpin bisnis, bukan jadi pedagang terus-terusan. Meski pilihan itu nggak ada yang salah. Semuanya benar, Mas ya? Semuanya benar. Yang menarik kan, ya ada satu contoh kasus tadi di tim saya juga gitu. LED, bonusnya sudah lumayan lah, 20-an juta lebih gitu. Punya BC, omsetnya sudah di atas 500 juta gitu. Ya menarik lah. Menarik banget gitu. Akhirnya, lah daripada bayar orang, mendingan sendiri. Udah gitu dia nganter-nganterin barang. Dan tragisnya apa? Domisili tempat BC dia berada, omsetnya itu lebih dari 70% dari omset luar grup. Ini tragis gitu loh. Jadi salah fokus. Kenapa? Karena nggak memahami bahwa seorang pebisnis atau pemimpin bisnis beda dengan pedagang. Nah, nanti teman-teman lebih dalemin lagi, lebih gali lagi, terus banyak sharing dengan mentornya, banyak diberikan arahan, dan pastikan jangan pernah baper gitu ya kalau leadernya itu sesekali nyentil, jewer, nabok gitu ya dengan kata-kata gitu ya. Jangan pernah baper, tapi syukuri bahwa leadernya care, punya kepedulian. Kalau dicuekin, nah berarti leadernya udah nggak peduli
Gitu. Nah kalau leader punya kepedulian ya disapa gitu loh. Ayo ikut agenda, ayo ikut, ayo action. Caranya begini, ditagih hasilnya. Sebetulnya kita di konsep coaching di HNI seorang mentor, seorang upline itu nggak ada, berhak nagih itu nggak ada. Tapi kita belajar dari luar, kita harus lakukan itu. Tetapi kembali lagi ke konsep network marketing bahwa sebetulnya kita bukan nagih untuk kepentingan kita kok, meskipun efeknya ada. Tapi kita sedang menagih untuk kepentingan mitra kita, supaya dia bertumbuh. Kalau nggak digituin nggak pernah bertumbuh gitu. Karena kalaupun misalnya ya ada mitra, ini misalnya mitra langsung saya 4 orang. Saya nggak tagih, kemudian ya kurang optimal bergerak, saya bisa ngerekrut orang lain. Terus mencari sampai kemudian ada yang secara alamiah tumbuh masing-masing. Itu network marketing seperti itu. Tapi kenapa enggak kita coba optimalkan? Ayo gimana targetnya? Ayo gimana pencapaiannya? Nah kita perlu mulai itu. Kita perlu mulai padukan. Dan insya Allah ini jadi satu stimulus yang penting sekali. Terus yang terakhir bahwa agenda kita Reboan yang ngumpul seperti ini menjadi agenda yang penting banget. Bahkan banyak teman-teman leader di luar daerah itu ngiri. Sering tanya ke saya, ke Pak Fatoni, gimana sih caranya bisa kayak gitu sama mitra gitu ya. Ya saya bilang, ini mencontoh banyak leader, cuma dengan pola dan cara yang berbeda aja gitu. Ya Pak Bagus melakukan seperti ini, tapi nggak pakai renang gitu kan. Caranya beda gitu. Bahwa network marketing itu adalah satu bisnis yang kita nggak boleh punya sekat sama mitra. Harus dekat. Jangan kemudian seperti atasan bawahan, bos gitu kan. Kalau sini kan kita sama-sama manggil bos. Bos. Orang melihat, bosnya yang mana gitu. Oh kita semua bos. Iya. Kita bermitra, kita sama-sama bos semua gitu loh. Nggak ada yang kemudian, bos saya. Ya, ini bos saya juga gitu. Saling ngebos gitu loh. Nah itu network marketing. Dan ini penting banget bahwa dekatnya kita ini saling kemudian menularkan semangat, energi positif gitu ya. Ini sangat penting. Kenapa? Karena seringkali di luaran sana ketika ketemu dengan orang-orang yang kurang positif atau bahasanya orang-orang yang masih negatif memandang bisnis ini, maka seringkali kita kendor. Oh iya ya, nggak mungkin kayaknya saya berhasil gitu. Nggak mudah ya ternyata ya gitu. Tapi kalau ketemu lagi ngecas lagi, semangat lagi gitu. Ketemu mitra, semangat lagi. Ketemu mentor, semangat lagi. Kita ceria, kita bahagia. Makanya kalau orang-orang lihat itu kerjanya apa sih gitu. Yuk kerja kita kan ngobrol-ngobrol doang. Pakai produknya, ngopi-ngopi gitu kan, ngeteh-ngeteh, terus ngemil-ngemil, terus cerita-cerita kan ngobrol. Kemudian ajak-ajak ngobrol. Kerja kita tuh cuma makan, ngemil, ngopi, ngobrol udah. Ngajak orang itu kerja kita. Ya sambil renang, ya sambil jogging. Cikarang Barat alhamdulillah sudah ada jogging. Itu sarana-sarana terus seperti itu. Dekat nempel sama mentor, dekat nempel sama mentor. Nah teman-teman yang di daerah yang mentornya jauh, mereka waduh enak banget ya yang dekat mentornya gitu. Lalu yang deket kok nggak mau mendekat gitu. Aneh gitu kan. Ini ayo mumpung sarana, ayo Rabu murah kok, sini renang paling murah, kolamnya paling bersih. BTR itu kotor, bau, nggak enak gitu kan, cetek lagi. Ini paling enak gitu. Dan seringkali alhamdulillah kita kebagian kosong. Ya sesekali ada anak sekolah ngalah dulu lah sebentar gitu. Variasi gitu. Nah ini teman-teman sekalian, sekali lagi penting kita sering ngumpul kayak gini. Untuk saling memberikan vibrasi positif, menularkan semangat, menularkan energi-energi yang positif. Yang terakhir dari yang terakhir, bahwa ini statement yang saya sampaikan berulang-ulang dan kemarin saya sampaikan di coaching di kelas khusus di Cikarang Barat, bahwa seringkali setiap kita ini merasa down ketika punya target besar, impian besar, directionnya, arahnya sudah mulai jelas, seringkali down. Kenapa? Karena lingkungannya nggak kondusif. Ya tempo hari ada mitra yang curhat gitu ya. Curhat kenapa? Karena dia merasa bahwa
dia punya dosa. Nah, ini penting nih, teman-teman perlu perhatikan sekali. Dan ini arahan dari Dewan Syariah waktu inaugurasi yang lalu. Termasuk Pak Ari juga mewanti-wanti. Jangan sampai ya yang termasuk al-kabair, dosa besar itu terjadi. Dan di bisnis ini memungkinkan kita ketemu banyak orang, ketemu ya yang bukan mahramnya gitu ya, yang nggak halal lah seperti itu. Ini bahaya banget dan itu sudah terjadi. Dan salah satu yang kemudian ya kejadian tempo hari, saya nggak perlu sebut nama, adalah bahwa ada salah satu agen HNI yang sudah sampai level leader ED, itu sudah dinonaktifkan ID-nya. Sudah dimatikan ID-nya. Kenapa? Karena melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum negara Indonesia. Gitu. Yaitu terkait dengan hubungan dengan lawan jenis. Ini bahaya banget. Satu. Kemudian yang tadi saya cerita, ada mitra saya. Dia ternyata sudah punya kesadaran. Ada satu mitra saya punya kesadaran, bos gimana ya? Dia udah punya istri. Tapi kemudian ya ketemu dengan seorang wanita, istrinya orang lain. Hampir mirip-mirip sama yang itu gitu. Tapi ya ini belum terlalu jauh, dia sudah menyadari ini salah gitu. Tapi kita udah sama-sama suka, sama-sama senang. Nggak boleh, saya bilang. Tolong kasih nasihat, saya kasih nasihat. Iya sih begini, gini. Nah ini penting banget. Penting banget kita jaga, kita saling doakan. Kita juga berdoa terus, minta hidayah sama Allah supaya itu nggak terjadi. Namun ya sekali lagi, Islam itu kan indah. Islam sudah menyiapkan segala piranti-pirantinya. Nah sayangnya, piranti-piranti yang ada, fasilitas yang disiapkan di dalam syariat agama ini, justru juga malah dilemahkan, diserang, dan dilecehkan oleh orang-orang Islam sendiri. Ini kan mengerikan jadinya gitu loh. Dan yang tragis adalah orang-orang yang udah ngaji gitu loh, justru menyerang syariat agama sendiri. Sehingga ada orang-orang yang ya secara naluriah lah, ada orang-orang yang memang punya, orang itu kan diciptakan beda sama Allah, punya mungkin kecenderungan yang lebih kuat. Nah dia nggak berani mengambil sarana-sarana yang ada. Kenapa? Karena nanti ada resiko-resiko besar. Gitu. Ada resiko-resiko besar kalau dia ngambil itu. Ya udah mendingan sembunyi-sembunyi lah, aman. Tapi apakah dia akan terus aman dari azab Allah? Enggak, teman-teman. Gitu. Dan ini bahaya sekali. Kita perlu ya saling menjaga, saling mengingatkan, saling mendoakan supaya berkah bisnisnya terjaga, keluarga kita berkah gitu ya. Ya kalau mau mengambil sarana yang halal ya lakukan, tapi itu juga berisiko, maka jangan dilakukan. Ya kurang lebih lah, itulah yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi ada hal yang menarik di bisnis ini, tapi juga ada hal yang perlu diwaspadai ya. Bukan hanya di bisnis ini, di pekerjaan juga ada. Ya ketika dulu masih saya di Densa juga kasus kayak gitu juga ada gitu loh. Ada hubungan atasan dan bawahan dan sebagainya, itu ada. Dan setan sampai hari kiamat, ila yaumil kiamah, kata Ustadz Muslim LC tempo hari waktu sharing, itu nggak akan pernah berhenti menggoda kita. Bahkan kalau kita nggak berhasil digoda untuk bermaksiat, melakukan dosa besar maksiat, bisa jadi kita digoda untuk terjerumus merasa baik dibanding orang lain yang bermaksiat. Itu juga dosa gitu. Kita merasa baik, wah gue udah soleh, gue udah baik, nggak mungkin lah gitu. Itu udah dosa. Udah dosa ternyata. Dan terus setan berusaha tipu daya. Maka dianjurkan kita terus minta hidayah sama Allah, kita berdoa sama Allah, kita minta ditetapkan dalam agama ini. Insya Allah. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Pekan depan berarti off, libur, karena ada agenda LED nasional selama 2 hari, Selasa dan Rabu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nutrisi yang sangat jadi muat ya teman-teman untuk agenda hari ini ya. Tolong di saya Mas Desi Santoso ya, yang baru-baru dibuatkan lagi agar masuk di ini Pak Rabu itu kita ada agenda ya.
Oke, terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih sudah menyimak dan pastinya Anda bisa like, share, and subscribe.